Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 9 SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Dengan kompetensi dasar 3.5 yaitu menjelaskan transformasi geometri yang meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan 4.5 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri yang meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi transformasi geometri ini adalah 1. Menjelaskan transformasi translasi, 2. Menjelaskan transformasi refleksi, 3. Menjelaskan transformasi rotasi, 4. Menjelaskan transformasi dilatasi, 5. Mengidentifikasi masalah di sekitar yang melibatkan transformasi, 6. Melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara suatu titik dengan titik hasil transformasi, 7. Menyajikan hasil pembelajaran tentang transformasi, dan 8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi. Kemampuan yang akan dicapai meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitifnya, pemahaman konsep geometri transformasi, pemahaman sifat-sifat, rumus, dan kegunaan geometri transformasi, proses berpikir, dan kreativitas. Yang kedua, afektif, yaitu mempelajari mengenai materi geometri transformasi dari berbagai sumber, mandiri. 3. Psikomotor, yaitu melukis bayangan benda hasil transformasi dan kemampuan mengerjakan soal yang berkaitan dengan geometri transformasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi geometri transformasi, anak-anak perhatikan dulu atau tonton dulu video ilustrasi tentang geometri transformasi berikut ini.
Nah, itulah beberapa contoh tentang transformasi geometri di kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perubahan pada bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya. Transformasi itu ada 4. Yang pertama ada refleksi, yang kedua ada translasi, ketiga ada rotasi, dan yang keempat dilatasi. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Berikut ini beberapa sifat pencerminan. 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, di sebelah itu sudah ada gambar orang bercermin. Kita lihat bahwa gambar orang bercermin itu bentuk dan ukurannya sama. Dan jarak antara orang dengan bayangan yang ada pada cermin itu juga sama, serta sesuai dengan sifat pencerminan yang ketiga juga antara orang tersebut dengan bayangannya saling berhadapan. Ini ada beberapa gambar, yang itu ada gambar A, B, dan C. Nah, yang manakah disebut dengan refleksi atau pencerminan? Untuk mengetahui apakah gambar-gambar tersebut merupakan refleksi atau pencerminan, kita lihat dulu beberapa sifat pencerminan tadi. Nah, dari gambar yang A terlebih dahulu. Sifat pencerminan yang pertama tadi katanya, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kita lihat gambar A, apakah bangun ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Ya, ternyata bentuk dan ukurannya sama. Sebelumnya untuk yang garis hitam ini kita anggap sebagai cermin. Lalu untuk sifat yang kedua katanya jarak bayangan ke cermin sama. Kita lihat juga bahwa gambar yang A itu jarak antara gambar berwarna pink dan warna biru itu sama terhadap cermin. Dan sesuai dengan sifat yang ketiga juga bahwa gambar tersebut saling berhadapan, maka dapat disimpulkan bahwa gambar yang A itu disebut dengan pencerminan. Lalu lanjut kepada gambar yang B. Kita sesuaikan dengan sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kita lihat bahwa bangun tersebut sama-sama bentuk segitiga siku-siku. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda. Jaraknya juga sama. Dan sifat yang ketiga katanya bayangan bangun pada cermin saling berhadapan. Nah, dari gambar B tersebut kita lihat bahwa antara gambar segitiga yang warna biru dan warna pink itu tidak saling berhadapan, maka gambar yang B bukan refleksi. Lalu gambar yang C. Yang dari sifat pertama katanya bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Nah, sudah nampak bahwa yang C itu antara gambar yang berwarna biru dan gambar yang warna pink itu berbeda bentuknya. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa gambar yang C bukan merupakan refleksi. Berikut ini rumus-rumus refleksi. Yang pertama, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya menjadi X, min Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, titik koordinat bayangannya menjadi min X, Y. Jika dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka titik koordinat bayangannya menjadi min X, min Y.
Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, koordinat bayangannya menjadi Y, X. Terhadap garis Y sama dengan min X, koordinat bayangannya menjadi min Y, min X. Terhadap Y, garis Y sama dengan H, koordinat bayangannya menjadi X, 2H min Y. Jika terhadap garis X sama dengan H, maka titik koordinat bayangannya menjadi 2H min X di koma Y. Berikut ini contoh-contoh soal refleksi. Contoh soal refleksi nomor 1. Adel adalah seorang siswa kelas 5 yang memiliki tinggi 120 cm. Ia biasanya bercermin dengan jarak 80 cm di depan cermin. Ia akan berencana untuk membeli cermin. Ia akan memesan sebuah cermin dengan tinggi minimal. Akan tetapi apabila dia bercermin, dia akan tetap melihat keseluruhan badannya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berapakah panjang cermin yang harus dibeli Adel agar memenuhi keinginan Adel? Nah, untuk menjawab soal tersebut agar lebih mudah untuk mengerjakannya, kita ubah informasi soalnya menjadi gambar di samping. Nah, ini adalah gambar dari ilustrasi soal. Ini kita anggap sebagai Adel, dan ini adalah bayangan Adel. Nah, supaya Adel bisa melihat keseluruhan badannya dari ujung kaki sampai ujung kepala, namun dengan menggunakan cermin yang minimalis, dia harus membeli cermin sepanjang EF. Nah, berapakah kira-kira panjang EF? Di sini diketahui jarak antara cermin dan Adel itu 80 cm. Nah, begitu juga dengan bayangannya. Sedangkan tinggi Adel tadi adalah 120. Selanjutnya perhatikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga AEF, sehingga perbandingan sisi alas dan tingginya sama, yaitu panjang BC sama berbanding EF sama dengan AD berbanding AH. Berapa nilai BC-nya? Nilai BC-nya itu 120. BC-nya tadi adalah tinggi dari Adel. EF-nya masih ditanya, sama dengan AD-nya 160 berbanding AH. AH itu 80. Sehingga EF-nya dapat kita cari dengan 120 dikali 80 dibagi 160, sehingga didapat hasilnya yaitu 60 cm. Jadi panjang cermin yang harus dipesan Adel adalah 60 cm. Selanjutnya, segitiga ABC berkoordinat di A minus 1,1, B minus 3,1, dan C 6,3. Gambarlah segitiga dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X. Baiklah, untuk menjawab soal tersebut, pertama kita buat dulu titik-titik yang ada pada soal untuk membuat segitiga ABC dan segitiga bayangannya. Pertama tadi kita tahu katanya segitiga ABC-nya itu berkoordinat di titik A min 1,1. Sini letak titik min 1,1, lalu titik B-nya min 1,3, dan titik C-nya yaitu 6,3. Nah, titik-titik ini akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, kita tahu bahwa apabila pencerminan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya akan menjadi X, min Y. Nah, di sini titik A itu min 1,1. Apabila kita refleksikan terhadap sumbu X, ini adalah sumbu X di tempat refleksinya. Nah, min 1,1 itu kan X-nya minus 1 dan Y-nya 1. Kita refleksikan terhadap sumbu X, maka menjadi
minus 1, minus 1 karena tadi akan menjadi x, min y. Atau kalau pada GeoGebra itu kita pakai tombol refleksi about line. Nah, kita klik titik A-nya, klik garis sumbu X-nya, maka A aksennya adalah minus 1, minus 1. Atau anak-anak bisa menggunakan secara manual seperti menggunakan rumus tadi, yaitu X, min Y. Selanjutnya titik B, minus 1,3 itu kalau secara kita lihat rumusnya itu akan menjadi X, min Y, berarti minus 1, min Y berarti minus 3. Kita pakai GeoGebra, kita klik titik B nya, kita klik sumbu X, maka hasilnya B aksennya yaitu minus 1, minus 3, dan titik C nya 6,3 akan menjadi X, min Y, berarti X nya tetap 6, 3 nya menjadi minus 3, berarti 6, minus 3 C aksennya. Nah, di sini letak A aksen, B aksen, dan C aksen yang merupakan pencerminan dari titik-titik asal. Kita buat segitiganya dengan menghubungkan titik A, B, C dengan sebuah garis. Akan menjadi segitiga ABC yang dimaksud di dalam soal. Nah, ini adalah segitiga ABC yang dimaksud di dalam soal. Dan ini adalah kita sambungkan juga titik-titik hasil pencerminannya tadi untuk membuat segitiga hasil refleksinya. Kita ubah warnanya agar memudahkan untuk mengenali yang mana hasil refleksi dan segitiga asal. Kita ubah warnanya menjadi warna merah. Nah, sehingga disimpulkan bahwa segitiga berwarna merah ini atau segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen adalah hasil refleksi dari segitiga ABC terhadap sumbu X. Diketahui segi 4 ABCD yang memiliki koordinat di A-1, -1, B1,0 dan C-1,2 dan D-2,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Gambarlah segi 4 ABCD dan bayangannya. Nah, untuk menjawab soal yang selanjutnya itu kita buat dulu titik-titik yang ada pada soal untuk membuat segi 4 ABCD-nya. Yang pertama titik A -1, di sini letaknya. Titik B 1,0 dan titik C -1,2 dan titik D -2,1. Nah, di soal tersebut akan direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kita refleksikan titik-titik ini untuk membuat segi 4 asal dan segi 4 bayangannya. Nah, kita lihat rumusnya. Apabila pencermin terhadap garis Y sama dengan X, maka titik koordinat bayangannya menjadi Y, X. Di sini kita lihat titik A-nya itu -1, -1. Apabila ini adalah -1, ingat X-nya itu -1, Y-nya -1. Apabila kita refleksikan terhadap sumbu X, ini adalah sumbu X-nya. Mohon maaf, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita gambar dulu garis Y sama dengan X-nya.
Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kita refleksikan, titik A itu menjadi minus 1, minus 1 karena dibalik saja menjadi Y, X berarti minus 1, minus 1. Kita pada GeoGebra, kita refleksikan about line. Kita klik titik A nya, titik terus garis Y sama dengan X nya, maka A aksennya ada di minus 1, minus 1. Atau anak-anak bisa membuatnya secara manual dengan memasukkan rumusnya, yaitu menjadi Y, X. Lalu titik B nya 1,0 apabila dengan rumus tadi bahwa pencermin terhadap Y sama dengan X itu menjadi Y, X, berarti ini menjadi 0,1. Nah, menjadi titik B aksen yaitu 0,1. Lalu titik C nya menjadi 2, minus 1. Kita refleksikan. Nah, di sini adalah letak titik C aksen 2, minus 1 dan titik D nya minus 2,1. Kita refleksikan menjadi D aksen 1, minus 2. Nah, di sini adalah titik D aksen 1, minus 2. Untuk membuat segi 4 asal dan segi 4 bayangannya, kita hubungkan dengan menggunakan garis. Titik A, B, C, D, sehingga didapatlah segi 4 asal A, B, C, D yang dimaksud di dalam soal. Selanjutnya kita buat segi 4 hasil refleksinya. Sini titik A aksen, B aksen. Untuk lebih mengenalinya, untuk lebih jelas melihat antara segi 4 asal dan bayangannya, kita ubah warnanya menjadi warna merah. Titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Sehingga kita lihat bentuk dari segi 4 bayangannya. Kita ubah dulu warnanya. Titik A aksen, B aksen jadi warna merah agar kita mudah untuk melihat antara segi 4 asal dan bayangannya. Nah, sehingga kita lihat inilah segi 4 asal, segi 4 A, B, C, D yang dimaksud di dalam soal, yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, sehingga membentuk segi 4 berwarna merah, yaitu segi 4A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen sebagai hasil refleksi dari segi 4 asal tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi translasi. Translasi atau pergeseran. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Nah, ini udah tampak sebuah bangun, dua buah bangun segitiga yang melakukan perpindahan posisi dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Dan juga ada gambar dua orang anak kecil yang sedang memindahkan kemeja dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Nah, itu merupakan contoh dari translasi atau pergeseran. Selanjutnya, ada sifat-sifat translasi atau pergeseran. Yang pertama, seluruh titik pada benda yang ditranslasi ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama. Yang kedua, luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. Yang ketiga, bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Yang terakhir, dapat dinyatakan dalam pasangan bilangan, yang mana bilangan tersebut menunjukkan jauhnya perpindahan. Oke, selanjutnya ada rumus-rumus translasi atau pergeseran. Nah, untuk yang pertama, jenis translasi di titik translasi dengan titik P, X, Y dengan besar vektor translasi T sama dengan A,
A dan B, maka hasil translasi P aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Selanjutnya, translasi garis lurus. Y sama dengan MX plus C. Ditranslasikan pada titik A dan B, maka hasil translasinya Y min B sama dengan M dikali X min A plus C. Selanjutnya, translasi parabola Y min F kuadrat. Maka besar vektor translasi T sama dengan A dan B. Hasil translasi Y min B min X min A kuadrat. Selanjutnya, translasi lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min Y kuadrat. Maka besar vektor translasi T sama dengan A dan B. Hasil translasi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat min R kuadrat. Nah, itu ada gambar 1 dan gambar 2. Manakah yang disebut dengan translasi atau pergeseran? Oke, untuk mengetahui yang mana bisa kita simpulkan gambar mana yang merupakan translasi. Oke, kita kembali ke sifat-sifat yang tadi. Nah, sifat yang pertama, seluruh titik pada benda yang ditranslasi ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama. Jadi gimana nih anak-anak? Dari kedua gambar ini, gambar mana yang terlihat melakukan pergerakan atau yang bergerak? Oke, yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? Ya, benar. Gambar 2. Jadi untuk sifat translasi yang pertama itu dimiliki oleh gambar 2. Kita lanjut ke sifat translasi yang kedua, bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Nah, kita lihat kembali nih gambar 1 dan gambar 2. Mana yang terlihat memiliki bayangan seperti itu? Benar, gambar 2. Nah, selanjutnya sebangun atau tidak? Coba perhatikan lagi. Iya, benar, gambar 2 sebangun. Selanjutnya, dapat dinyatakan dalam pasangan bilangan yang mana bilangan tersebut menunjukkan jauhnya perpindahan. Jauhnya perpindahan artinya adanya perpindahan seperti itu. Gambar mana? Gambar 1 atau gambar 2? Benar, gambar 2 terlihat seperti melakukan perpindahan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang bisa kita sebut translasi itu adalah gambar 2. Berikut ini contoh-contoh soal translasi atau pergeseran. Setiap hari ayah harus membuka toko kelontong di pasar pagi. Ayah harus berjalan ke arah timur sejauh 3 satuan dan ke arah utara sejauh 2 satuan. Jika rumah ayah dalam bidang kartesius terletak pada titik A 2,3, dapatkah kamu menggambarkan letak kedudukan toko kelontongan ayah pada bidang koordinat kartesius? Untuk melihat kedudukan toko kelontong ayah sesuai pada soal tersebut, kita buat dulu titik rumah ayah sesuai dengan yang ada pada soal. Seperti yang ada pada soal bahwa katanya itu kedudukan atau letak rumah ayah dalam bidang koordinat kartesius itu berada di titik 2,3. Nah, di sini adalah titik 2,3. Maaf, nah, ini adalah titik A 2,3. Kita anggap sebagai letak rumah ayah pada koordinat kartesius. Nah, untuk sampai ke toko kelontongnya, ayah katanya harus berjalan ke arah timur. Ke arah timur itu ke arah sini sejauh 3 satuan dan ke arah utara sejauh 2 satuan. Sini ke arah utara. Nah, kita hitung dari titik 2,3 tadi, katanya 3 satuan ke arah timur. 1, 2, 3. Dan 2 satuan ke arah utara. 1, 2. Nah, berarti disinilah letak toko kelontong ayah, yaitu di titik 5,5. Atau kita ganti menjadi titik A aksennya. Nah,
aksen ini adalah titik kedudukan toko kelontong ayah. Atau jika kita menggunakan rumus, kita tahu bahwa rumus translasi itu apabila ada titik A, X, Y yang translasi terhadap A dan B, maka A aksennya menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Tadi kita tahu bahwa X, Y nya itu 2,3. Ditranslasi terhadap A dan B nya tadi 3 dan 2. Maka A aksennya itu X tambah A berarti 2 tambah 3 di koma Y tambah B yaitu 3 ditambah 2 sehingga A aksennya yaitu 5,5 sesuai yang ada pada gambar. Contoh soal translasi yang kedua, gambarkanlah segitiga ABC dengan koordinat A-3,1, B-1,4, dan C-2,-1. Lalu translasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan koordinat bayangan dari segitiga tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, kita gambarkan dulu segitiga ABC yang dimaksud di dalam soal, di mana katanya segitiga ABC-nya titik A-nya berkoordinat di -3,1, titik B-nya di -1,4, dan titik C-nya di -2,-1. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan garis untuk membuat segitiga ABC yang dimaksud di dalam soal. Ini adalah segitiga ABC yang dimaksud di dalam soal. Katanya akan ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke kiri. Kita hitung dari titik A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maka titiknya berada di 1,-2. Titik B-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maka titik B aksennya itu berada titik 3,1. Titik C-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maka titik C aksennya ada di titik 2,4. Kita ubah titik-titiknya menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Titik B, titik B, dan titik C aksen. Kita sambungkan dengan garis untuk membuat segitiga hasil translasinya. Kita ganti menjadi warna merah untuk membedakan antara segitiga asal dan segitiga hasil translasi. Nah, segitiga berwarna merah ini adalah hasil dari translasi segitiga berwarna biru. Jika menggunakan rumus, maka kita lihat bahwa rumusnya itu apabila titik X, Y yang ditranslasi terhadap A dan B, maka A aksennya akan menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, kita lihat dari titik A -3,1. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut sehingga hasilnya menjadi A aksen 1,-2. Titik B kita masukkan ke dalam rumus juga, hasilnya 3,1. Dan titik C kita masuk ke dalam rumus menjadi -2, menjadi 2,-4. 4 seperti yang ada pada gambar GeoGebra.
Translasikan segi 4 merah sejauh 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Pertama, kita gambarkan dulu segi 4 ABCD yang ada pada soal. Titik A-nya di min 1,4, titik B-nya di 2,3, titik C-nya di 3,0, dan titik D-nya di min 1, minus 1. Nah, kita hubungkan dengan menggunakan garis. Ini adalah gambar segi 4 ABCD yang ada pada soal. Lalu akan kita translasikan 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Kita mulai hitung dari titik A ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ubah dulu warnanya. Tadi di titik min 3, minus 1 ya. Kita ganti dulu warnanya menjadi warna biru agar mudah dilihat perbedaannya. Lalu titik B-nya itu 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di titik 0, minus 2, titik C aksennya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita hitung titik D-nya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ganti menjadi titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Lalu kita hubungkan dengan garis untuk melihat segi 4 hasil translasinya. Nah, ini adalah segi 4 hasil translasi dari segi 4 asal atau segi 4 ABCD berwarna merah tadi. Segi 4 berwarna biru ini adalah segi 4 hasil translasinya. Oke, materi yang selanjutnya adalah rotasi atau perputaran. Rotasi sendiri dapat diartikan sebagai transformasi dengan memutar sembarang titik lain terhadap titik tertentu atau titik rotasi sebesar sekian derajat. Lanjut, ada sifat-sifat rotasi atau perputaran. Sifat yang pertama, bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang diputar atau dirotasikan mengalami perubahan posisi. Oke, selanjutnya rumus-rumus rotasi atau perputaran. Yang pertama, rotasi sebesar 90 derajat. Dengan pusat rotasi A, B, titik asal X, Y, maka didapat titik bayangannya min Y plus A plus B, X min A plus B. Selanjutnya, besar rotasi 180 derajat. Dengan pusat rotasi A, B, maka titik asalnya X, Y, maka titik bayangannya min X plus 2A, min Y plus 2B. Selanjutnya, besar rotasi min 90 derajat. Pusat rotasinya A, B, titik asal X, Y, dan titik bayangannya Y min B plus A, min X plus A plus B. Lalu,
rotasi sebesar 90 derajat. Tapi kalau yang tadi dengan pusat rotasi A, B, nah kalau yang ini dengan pusat rotasi 0,0. Titik asalnya masih sama X, Y, titik bayangannya min Y, X. Selanjutnya, rotasi 180 derajat. Yang tadi juga 180 derajat, hanya saja berbeda pusat rotasinya. Kalau yang tadi berpusat di A, B, nah kalau yang ini di 0,0. Maka titik asalnya X, Y, titik bayangannya min Y, min X. Selanjutnya, rotasi sebesar min 90 derajat. Seperti yang lain juga, kalau yang tadi berpusat di titik A, B, yang ini pusat rotasinya 0,0. Titik asalnya X, Y, maka titik bayangan Y min X. Nah, manakah yang disebut rotasi atau perputaran? Oke, untuk kita bisa menyimpulkan gambar 1 atau gambar 2 nih, yang merupakan rotasi atau perputaran, kita kembali mengingat sifat-sifat rotasi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, yang pertama, bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk. Oke, kita lihat bangun yang pertama, bangun yang satu, itu diputar tuh kan, diputar ke berlawanan arah jarum jam, diputar ke kiri, maka bentuknya sama nggak seperti yang biru? Gambar biru kita putar ke kiri, menjadi gambar merah. Apakah gambar merah ini sama dengan gambar biru? Oke, sama ya. Berarti sifat yang pertama itu ada pada gambar yang pertama. Selanjutnya kita lihat pada gambar yang kedua. Jika gambar merah kita putar ke arah kiri, apakah hasilnya adalah gambar biru? Oke, benar tidak. Misal kita putar gambar warna merah ini ke kiri, maka hasilnya tidak akan, hasil perputarannya tidak akan seperti gambar merah. Maka gambar biru tidak seperti gambar merah. Kita simpulkan, sifat yang pertama tidak dimiliki oleh gambar yang kedua. Selanjutnya, bangun yang diputar atau dirotasi mengalami perubahan posisi. Oke, jelas-jelas gambar 2 tadi sudah tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi sifat yang pertama, artinya sudah sangat jelas sekali bahwa kita bisa menyimpulkan gambar yang pertama adalah rotasi. Berikut ini contoh-contoh soal rotasi. Contoh soal rotasi yang pertama, sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Tunjukkan koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesius. Baiklah, untuk menjawab soal rotasi yang pertama, tadi katanya sebuah pesawat mainan berada di titik koordinat P30,10. Kita gambar dulu titik P 30,10. Berarti di sini ya. Situ. Lalu bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q dengan pusat rotasinya di titik 0,0. Nah, kita tahu bahwa rumus dari apabila pusat rotasinya itu 0,0 dengan titik asal X, Y dan besar rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, itu rumusnya adalah min Y, X, maka hasilnya adalah min 10,3. Coba kita rotasi.
Kita lihat apakah benar bahwa di titiknya menjadi di min 10,30. Ya, benar. Kita kecilkan supaya kelihatan titik-titiknya. Nah, di situ kita buat dulu. Inilah perpindahan pesawatnya. Lalu katanya pesawatnya melanjutkan rotasi dengan besar sudut 90 derajat menuju titik R dan berlawanan arah jarum jam. Maka hasilnya kita rotasikan lagi dengan rumus yang tadi, maka didapat hasilnya yaitu atau titik tujuan pesawat itu adalah titik R, yaitu minus 30,10. Karena hasilnya tadi apabila kita rotasikan itu akan menjadi min Y, X. Jadi hasilnya adalah minus 30,10. Kita rotasikan. Nah, inilah titik A double aksen, atau kita ubah jadi titik R karena di situ tadi di soalnya titik R. Ini titik Q. Supaya kita melihat perpindahannya. Oh, maaf. Nah, inilah perpindahan atau rotasi dari titik asal P. Oh, ini tadi titik asalnya tadi P. Sehingga titik tujuannya atau R-nya itu adalah minus 30,10 sesuai dengan rumus hasil dari pencarian dengan rumus tadi. Soal nomor 2, segi 4 PQRS berkoordinat di P 2, -2, Q 4, -1, R 4, -3, dan S 2, -4. Gambarkan bayangan PQRS pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Gambar dulu segi 4 PQRS asal, di mana katanya segi 4-nya itu terletak di titik P 2, -2, titik Q 4, -1. Kita ganti dulu warnanya. 4, -1. Lalu titik R-nya 4, -3. Dan titik S-nya 2, -4. Kita ganti menjadi titik PQRS. Titik PQR S. Nah, kita hubungkan dengan garis untuk membuat segi 4 PQRS-nya. Nah, inilah segi 4 PQRS yang dimaksud di dalam soal.
Lalu katanya akan kita rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Kita buat dulu titik asalnya, yaitu titik 0,0, titik 0, titik O 0,0. Nah, lalu kita rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan arah jarum jam itu nilainya positif. Maka kita gunakan rumus yang ini, yaitu besar rotasi 90 derajat, pusat rotasi 0,0, titik asalnya X, Y, maka hasilnya itu menjadi min Y, X. Sesuai dengan rumus tadi. Nah, kita rotasikan, kita klik segi 4 PQRS-nya dan titik asal 0,0 dengan sudut rotasi yaitu 90 derajat. Maka hasilnya, nah inilah segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen yang merupakan hasil rotasi dari segi 4 PQRS awal. Soal ketiga, gambar bayangan rotasi bangun berikut dengan sudut 90 derajat jika diketahui arah dan pusat rotasi. Tentukan koordinat titik-titik bayangannya, segitiga WAN dengan W-4,1, A-2,1, dan N-4,-3, searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik N. Baiklah, untuk menjawab soal tersebut, kita gambarkan dulu segitiga WAN yang dimaksud di dalam soal, di mana titik A-nya terletak di minus 4,1. Lalu titik W-nya, maksudnya ini titik W-nya kita ubah menjadi titik W. Lalu titik A-nya di minus 2,1. Minus 2,1 dan titik N-nya di minus 4,-3. Lalu kita hubungkan dengan garis untuk membuat segitiga WAN tersebut. Di sini menggunakan poligon di GeoGebra. Kita ubah dulu titiknya tadi menjadi titik N. Nah, ini adalah gambar segitiga WAN yang dimaksud di dalam soal. Lalu katanya akan dirotasi dengan sudut 90 derajat yang searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik N. Nah, ini pusat rotasinya di titik N. Kalau searah jarum jam berarti nilainya negatif. Maka kita gunakan rumus yang ini, di mana pusat rotasinya A, B, titik asal X, Y dengan besar rotasi minus 90 derajat, maka titik bayangannya itu Y min B ditambah A, min X tambah A tambah B. Kita gunakan rumus, kita hitung dari titik W terlebih dahulu. Di sini minus 4,1, kita masukkan rumusnya, W aksennya sama dengan, sesuai dengan rumus tadi, kita masukkan 1 dikurang minus B min 3 ditambah A minus 4, minus X minus 4 ditambah X minus 4, mohon maaf, ditambah A ditambah B-nya tadi B-nya minus 3, sehingga W aksennya didapatlah 0, minus 3.
Lalu titik A-nya minus 2,1 kita masukkan ke dalam rumus tadi sehingga didapat A aksennya itu 0,-5 dan N-nya minus 4,-3 kita masukkan ke dalam rumus didapat N aksennya minus 4,-3. Kita buatkan titik-titik tersebut di bidang kartesius lalu kita hubungkan garis-garisnya sehingga membentuk segitiga hasil rotasi dari segitiga WAN. Pada GeoGebra kita bisa menggunakan rotasi rotate around point. Lalu kita klik poligonnya dan klik titik. Karena pusat rotasinya di titik N, lalu katanya 90 derajat. Sehingga didapatlah hasil segitiga hasil rotasi dari segitiga WAN ini sesuai dengan titik-titik yang kita cari pada rumus tadi. Baik, materi selanjutnya adalah dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Selanjutnya ada sifat-sifat dilatasi. Yang pertama, setiap bangun yang didilatasikan dengan faktor skala K bisa berubah atau tetap bentuknya dan ukurannya. Jika K sama dengan 1, bentuk dan ukuran bangun tetap. Namun jika K tidak sama dengan 1, bentuk dan ukurannya akan berubah. Selanjutnya, sifat yang kedua, determinan matriks transformasi dengan faktor skala K adalah K2. Sifat yang ketiga, perbesaran dan pengecilan tergantung dari nilai K. Sifat yang keempat, mengawetkan atau mempertahankan ukuran sudut. Sifat yang kelima, memetakan garis menjadi garis. Selanjutnya ada rumus-rumus dilatasi. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala k akan menghasilkan koordinat kx, ky atau dapat ditulis x, y, kx, ky. Ketika k lebih dari 1, maka dilatasi tersebut masuk ke dalam pembesaran. Tetapi jika k lebih dari 0 kurang dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan didilatasikan. Dilatasi pusat P, A, B dan faktor skala K. Maka bayangannya adalah K aksen sama dengan K dikali X min A plus A, dan Y aksen sama dengan K dikali Y min B plus B. Maka dilambangkan dengan P, A, K, B. Nah, apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah? Sebelum kita bisa menyimpulkan dari pertanyaan tersebut, kita akan mengingat kembali sifat-sifat dari dilatasi. Nah, sifat dari dilatasi tadi ada dijelaskan mengalami perbesaran atau pengecilan kan? Nah, jadi di antara gambar A sampai F, manakah manakah gambar yang mengalami perbesaran atau pengecilan? Oke, yang mana? Benar, ada gambar A, gambar B, gambar D, dan gambar E. Jadi gambar C dan F itu tidak mengalami perbesaran atau pengecilan. Nah, maka yang termasuk dilatasi adalah gambar A, gambar B, gambar D, dan gambar E. Pertanyaannya tadi, apakah gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah? Benar, gambar berwarna biru adalah hasil dilatasi gambar yang berwarna merah, kecuali gambar C dan F. Jadi, untuk gambar C dan F itu tidak termasuk ke dalam dilatasi, ataupun gambar berwarna biru bukan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah untuk gambar C dan F. Jadi, yang memenuhi adalah gambar A, B, D, dan E. Berikut ini beberapa contoh soal dilatasi.
Contoh soal dilatasi 1. Bagian depan atap rumah Ani berbentuk segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A1,3, B2,3, dan C2,1. Gambarlah bagian depan atap rumah Ani tersebut dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Baiklah, untuk menjawab soal tersebut, soal biologi yang dilatasi pertama kita gambarkan dulu segitiga ABC yang dimaksud di dalam soal, di mana titik A-nya berada di titik 1,3, titik B-nya 2,3, dan titik C-nya 2,1. Lalu kita hubungkan dengan garis. Di sini saya menggunakan poligon supaya nanti bisa dilatasi dengan menu yang ada pada GeoGebra, tetapi anak-anak bisa membuat segitiga ABC yang dimaksud secara manual di kertas berpeta. Kita ganti warnanya. Kita ganti menjadi warna pink. Lalu katanya akan didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi di titik asal. Nah, kita buat dulu titik asalnya yaitu titik O 0,0. Lalu dengan faktor skala 3 kita tahu bahwa rumus dilatasi dengan faktor skala K yang berpusat di titik asal X, Y maka rumusnya itu adalah Kx, Ky. Kita cari dulu dari titik A. Titik A itu 1,3, kita masukkan ke dalam rumus Kx. K-nya 3, K-nya tadi 3 dikali X-nya 1,3, K-nya 3 dikali Y-nya 3, berarti A aksennya sama dengan 3,9. B-nya 2,3, kita masukkan ke dalam rumus 3 kali 2, 3 dikali 3 menjadi B aksennya itu 6,9. Lalu titik C 2,1 kita masukkan ke dalam rumus C aksennya menjadi 6,3. Kita gambarkan pada bidang kartesius, lalu kita hubungkan dengan garis, maka didapatlah hasil dilatasi dari segitiga ABC yang ini. Kalau pada GeoGebra kita bisa menggunakan menu dilatasi sehingga dengan faktor skala 3 sehingga didapatlah hasil dilatasi tadi seperti titik-titik yang sudah kita cari menggunakan rumus dilatasi tadi. Kita ubah warnanya agar terlihat perbedaan antara segitiga asal dan segitiga hasil dilatasi. Nah, inilah hasil dilatasi dari segitiga yang pertama. Soal yang kedua, diketahui segi 4 ABCD dengan titik sudut masing-masing A minus 6, minus 4, B minus 6, 4, C 6,4, dan D 6, minus 4.
Gambarlah segi 4 ABCD dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 0,5 dengan pusat dilatasi di titik awal. Untuk membuat jawaban dari contoh soal tersebut, kita gambar dulu segi 4 ABCD dengan titik A minus 0,4, titik B nya minus 6,4, titik C nya 6,4, dan titik D nya 6,4. Kita hubungkan dengan garis. Sini saya menggunakan poligon, kalau pada algebra. Nah, lalu katanya didilatasi dengan faktor skala 0,5 dengan pusat dilatasi di titik asal. Titik asal itu di titik 0,0. Kita buat dulu. Nah, kita tahu bahwa rumus dilatasi dengan faktor skala K yang berpusat di titik asal X, Y itu rumusnya KY, KX. Maka kita cari titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksennya dengan menggunakan rumus tersebut. Titik A nya minus 5 minus 6,4, maka hasil kita masukkan ke dalam rumus dengan faktor skalanya tadi, K nya itu 0,5 dikali minus 6, 0,5 dikali minus 4, maka aksennya minus 3, minus 2. Lalu titik B nya itu 0, titik B nya tadi kita cari B aksennya dengan 0,5 dikali minus 6, 0,5 dikali 4, maka hasilnya B aksennya minus 3,2. Titik C 6,4 berarti 0,5 dikali 6, 0,5 dikali 4, hasilnya C aksennya 3,2. D aksennya itu 0,5 dikali 6, 0,5 dikali minus 4, maka hasilnya 3,2. Kita gambarkan pada koordinat kartesius titik-titiknya, lalu kita hubungkan dengan garis sehingga terbentuklah segi 4 hasil dilatasi dari segi 4 ABCD. Untuk membedakannya kita ganti menjadi warna hasil dilatasinya. Persegi panjang KLMN berkoordinat di K2,0, L3,0, M3,2. Bentukan koordinat K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN. Setelah didilatasi dengan pusat dilatasi di titik P 1,4 dan faktor skala 2. Seperti contoh soal sebelumnya, pertama kita gambarkan dulu segi 4 KLMN yang dimaksud di dalam soal, di mana titik K berada di 2,0, lalu titik K titik L nya 3,0, adalah titik
L, titik M-nya di 3,2, ini titik M, dan titik N-nya di 2,2. Sini. Nah, lalu kita hubungkan dengan garis untuk membuat segi 4 KLMN yang dimaksud di dalam soal. Sini saya melakukan font. akan didilatasi dengan pusat P1,4 dengan faktor skala 2. Sesuai dengan rumus bahwa apabila dilatasi pusat PA, B dan faktor skala K, maka bayangannya adalah X aksen sama dengan K dalam kurung X min A ditambah A, dan Y aksennya sama dengan K dalam kurung Y min B ditambah B. Kita masukkan mulai dari titik K. Tadi titik K itu 2,0. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti K-nya 2 dalam kurung X-nya tadi 2 minus A, A-nya 1. Berarti 2 dikurang 1 ditambah A, A-nya juga 1, koma 2 itu K yaitu 2 dalam kurung Y min B, Y-nya 0, B-nya 4 ditambah B, B-nya tadi 4, maka ke aksennya 3, minus 4. Yang L 3,0, begitu juga kita masukkan ke dalam rumus tadi sehingga didapat L aksennya 5, minus 4. Titik M yaitu 3,2 kita masukkan seperti kita mencari nilai ke aksen tadi, maka didapatlah M aksennya yaitu 5,0. Dan N 2,2 kita masukkan ke dalam rumus yang sama, maka N aksennya sama dengan 3,0. Kita gambarkan titik-titik ini di dalam koordinat kartesius, lalu kita hubungkan dengan garis sehingga terbentuklah segi 4 K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen yang merupakan hasil dilatasi dari segi 4 KLMN ini. Kita lihat hasil dilatasinya. Ini tadi dengan titik P 1,4. Nah, kita dilatasi dengan faktor skala 2. Inilah hasil dilatasi sesuai dengan titik-titik yang telah kita dapat tadi. Kita ubah dulu warnanya supaya bisa dibedakan. Nah, inilah segi 4 hasil dilatasi dari segi 4 yang ini. Maka kita sambungkan dengan garis supaya inilah gambar yang terbentuk dari soal tersebut.
Baiklah anak-anak, kita bakalan lanjut ke video pembelajaran selanjutnya, yaitu latihan soal transformasi geometri. Dari beberapa gambar berikut ini, tentukan gambar yang merupakan refleksi terhadap suatu bed. Baiklah, kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui segi 4 ABCD dengan titik sudutnya di A 2,2, B 7,4, C 9,-2, dan D 3,-1. Gambarkanlah bangun segi 4 ABCD, lalu cerminkan terhadap sumbu ini. Baiklah anak-anak, kita bakal masuk ke soal yang ketiga. Setiap hari Minggu, Andi pergi ke rumah kakeknya. Untuk sampai ke rumah kakeknya, Andi harus berjalan ke arah utara sejauh 4 satuan dan ke arah timur sejauh 2 satuan. Jika rumah Andi dalam bidang kartesius terletak pada titik A 3,1, dapatkah kamu menggambarkan letak kedudukan rumah kakek Andi pada bidang koordinat kartesius? Baik anak-anak, kita bakal masuk ke soal yang keempat. Gambar bayangan rotasi dari segi 4 ABCD dengan A 5,4, B min 5,1, C min 1,1, dan D min 2,4. Berikut dengan sudut 90 derajat. Jika diketahui arah rotasi berlawanan jarum jam dan pusat rotasi di titik C, tentukan koordinat titik-titik bayangannya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke soal yang ke-5. Vera memiliki bingkai foto berbentuk segi 4 WXYZ dengan titik sudut masing-masing W min 4, min 6, X min 4,8, Y 4,8, dan Z 4,-6. Gambar segi 4 WXYZ dan bayangannya telah didilatasi dengan faktor skala 0,5 dengan pusat dilatasi titik awal. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan tentang geometri transformasi. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak. Jangan lupa dikerjakan soal latihannya. Untuk pembahasan soal latihannya akan ada di video berikutnya. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.